Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Susno Duaji mantan Bareskrim Polri. Kalau Brigadir J mati wajib dipidanakan. Baradae, kata Susno Duaji, membela diri di pengadilan bukan di kepolisian. Dalam kasus polisi tembak polisi, kasus posisinya Brigadir J memasuki kamar Ferry Sambo dan istrinya sedang tidur, dan Brigadir J mengarahkan senjatanya. Lalu istri Ferry Sambo berteriak, lalu Baradae turun ke tangga, langsung ditembak Brigadir J. Takut ketahuan nanti perbuatan pelecehannya kepada istri Ferry Sambo, sehingga dia langsung menembak sebanyak 7 kali dari jarak 4-7 meter. Baradae tidak kena. Untuk membela dirinya, langsung Baradae menembak 5 kali, langsung Brigadir J kena dan mati. Baradae sudah diaktifkan di Brimob karena Baradae tidak bisa dihukum karena alasan bela diri. Kata Susno Duaji, mantan Bareskrim Bintang 3 bela diri bukan di kepolisian, tetapi di pengadilan, maka harus ditetapkan Baradae sebagai tersangka karena sudah ada yang mati. Pernyataan Susno Duaji tidak benar karena bela diri berlaku pada tahap penyidikan di kepolisian dan tahap penuntutan, tahap persidangan, tergantung di mana ditemukan masalah bela diri tersebut. Masalah bela diri bisa terjadi dalam penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan, tahap persidangan, tahap putusan hakim, lalu terdakwa dan JPU banding. Ada juga bela diri dihukum hakim karena kurang menguasai alasan pemaaf dalam hukum pidana. Alasan pemaaf menghilangkan nyawa orang tetapi tidak bisa dihukum, seperti membela diri, keadaan darurat, lewat batas waktu penuntutan, dan seterusnya. Karena dan seperti membela diri ini, karena dia sudah terpojok, terpaksa dia membela diri. Hal ini tidak bisa dihukum, seperti keadaan darurat. Orang naik kapal, kapalnya tenggelam, adanya alat pelampung, adanya 2 orang di atas pelampung tersebut. Akhirnya pelampungnya tidak kuat menahan orang itu. Lalu satu orang membunuh yang satu lagi. Daripada dua-duanya mati, lebih baik 1 orang mati. Maka dia membunuh lawannya itu tidak bisa dihukum karena keadaan darurat. Ada lewat batas waktu penuntutan. Batas waktu penuntutan ini ada diatur dalam pasal 78 KUHP, yaitu tidak semua perbuatan kejahatan itu harus dihukum. Ada batas waktu penuntutannya. Kalau batas waktu penuntutan diatur dalam pasal 78 KUHP dalam ada 4 poin itu. 1, di mana dalam masalah ancaman hukumannya di bawah 3 bulan. Makanya batas waktu penuntutannya selama 1 tahun. Lewat 1 tahun tidak bisa dituntut lagi. Masalah perbuatan yang ancaman hukumannya di bawah 3 tahun, di mana batas waktu penuntutannya 6 tahun. Lewat 6 tahun sudah tidak bisa dituntut lagi. Ada juga kasus di atas ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Batas waktu penuntutannya 12 tahun. Lewat dari 12 tahun tidak bisa dituntut lagi. Ada juga ancaman hukumannya hukuman mati sampai seumur hidup. Batas waktu penuntutannya 18 tahun. Lewat dari 18 tahun tidak bisa dihukum lagi. Itulah masalah. Ada lagi terutama sering berlaku di kepolisian, itu dalam menjalankan tugas diatur dalam pasal 50 KUHP yang menyatakan
seorang polisi yang sedang bertugas di pasar, di mana ada maling di sana, disuruhnya berhenti, tidak mau. Sudah ditembak 3 kali ke udara, tidak mau berhenti. Lalu ditembaknya kakinya, kena perutnya, mati. Maka di sini polisi tidak bisa dihukum karena dia melaksanakan tugas untuk mengamankan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Seperti ini melaksanakan tugas juga. Seperti perbuatan daripada Brigadir J, seperti yang dilakukan oleh Barada E, menembak daripada Brigadir J sampai mati. Ini ada dua alasan pemaafnya di sini. Satu, melaksanakan membela diri. Kedua, dia melaksanakan tugas, karena menembak itu melaksanakan tugas itu untuk mengamankan istri daripada Ferry Sambo tersebut. Nah, ini sehingga makanya dia tidak bisa dihukum karena dua ada alasan pemaaf sama dia. Karena alasan pemaaf ini banyak jenisnya. Biasanya orang untuk mengetahui alasan pemaaf ini dalam satu kasus sangat sulit memahaminya. Tetapi itu yang sering terjadi. Jadi seandainya Barada E dijadikan sebagai tersangka pada saat polisi menyampaikan perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum, setelah diteliti jaksa penuntut umum ada alasan pemaaf, yaitu membela diri atau melaksanakan tugas, lalu jaksa penuntut umum mengembalikan perkara Barada E, mengembalikan perkara Brigadir J ke polisi dengan alasan membela diri, sehingga perkara Barada E tidak akan sampai ke pengadilan. Harapan saya semua aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, pengacara, dan hakim, agar menguasai alasan pemaaf. Jangan sampai menghukum orang masuk perbuatan melanggar hukum, karena hal ini sudah diatur dalam hukum pidana. Jadi semua orang, kalau dia aparat penegak hukum, harus tahu asas alasan pemaaf ini. Jangan sampai salah. Sekian dan terima kasih.